Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mianardila Galiwilujeng, NIM 172. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 dengan materi yaitu maintenance pelanggan dan pengembangan pelanggan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Mianardila Galiwilujeng, NIM 172, Syarifah Yumna Asmi, NIM 137, Ansyahrul Febriansyah, NIM 147, Muhammad Abid Abdau, NIM 162, dan Afsal Baihaqi, NIM 164. Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu bisnis. Memberikan kepuasan secara konsisten terhadap pelanggan bukanlah perkara yang mudah. Beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan yang terjadi kini cenderung membuat pelanggan semakin mudah dalam menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan. Sebab mudahnya mendapatkan dan upaya mempertahankan pelanggan, perusahaan berusaha memberikan keputusan secara konsisten untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Akan tetapi, loyal saja tidak cukup untuk menjamin bertahannya suatu perusahaan, karena sikap loyal tidak selalu memberikan profit terhadap perusahaan. Kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu melakukan maintenance pada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepuasan pelanggan sangatlah mempengaruhi kinerja bisnis kita, dikarenakan kepuasan pelanggan sangatlah mempengaruhi penghasilan bisnis kita. Selain itu, kepuasan pelanggan sangatlah berpengaruh terhadap bisnis kita. Apakah dapat berjalan lama atau kandas di tengah jalan? Perkembangan dari hasil komunikasi ini harus tetap dipantau serta dievaluasi demi mendapatkan umpan balik serta mengevaluasi apakah pelanggan yang bersangkutan masih tetap setia dengan pelanggan yang tetap memerlukan kiriman publikasi. Selain itu, ada ikhtiar lainnya, misal pada perusahaan yang mengupayakan penjagaan hubungan baik ini dengan membagikan tugas terhadap petugas lini depannya untuk menjadi client server dari sejumlah pelanggan tetap dan wajib untuk siap menindaklanjuti penjualannya, menerima serta menjawab ada yang mensponsori pembukaan klub pelanggan dengan berbagai aktivitasnya. Kiat lain melibatkan pelanggan dalam berbagai aktivitas santai dan menggembirakan yang diselenggarakan oleh pemasar di mana pelanggan dapat terlibat aktif di dalamnya, seperti penyelenggaraan resital organ dan piano oleh pemasar alat musik yang juga memberikan kursus musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abid Abdau, NIM 162, sebagai materi yang selanjutnya, yaitu ekonomi maintenance pelanggan. Dalam perusahaan sendiri, hubungan penjual dan pembeli sangatlah penting. Usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Ekonomi maintenance pelanggan sendiri merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan perekonomian perusahaan dengan memperhatikan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sampai pensiun, sehingga terjadi keuntungan di pihak perusahaan dan juga di pihak karyawan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afsal Baihaqi, NIM 164. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang pelanggan yang harus dipertahankan. Banyak perusahaan berlomba-lomba mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan untuk memperluas jaringan bisnis. Kepuasan pelanggan tidak dapat tercipta dengan mudah karena membutuhkan proses yang panjang. Namun, selain proses yang panjang, loyalitas dan kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pelayanan, kualitas produk, maupun harga. Untuk menjaga sebuah loyalitas, Anda sebagai pengusaha sebaiknya mengetahui dan mengusahakan beberapa cara di bawah. Yang pertama, keuntungan
keuntungan timbal balik. Melakukan penjualan tidak semata-mata untuk mencari untung perusahaan saja, tapi juga harus memberikan keuntungan bagi konsumen yang membelinya. Yang kedua, perhatian yang baik. Banyak sekali perusahaan yang hanya mementingkan penawaran produk tanpa memperhatikan bagaimana keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, pemberian hadiah. Pelanggan setia sebuah perusahaan akan lebih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut jika mendapatkan hadiah. Jika Anda ingin memiliki pelanggan dengan loyalitas tersebut, maka berikan hadiah pada target yang akan dituju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafie. Di sini saya akan membacakan materi keempat, yaitu strategi maintenance pelanggan. Strategi maintenance merupakan salah satu alat dari program promosi dalam personal selling atau kampanye pribadi. Karena dalam strategi ini dapat tercipta hubungan baik antara karyawan dan nasabah, sehingga dengan hubungan baik ini akan ada utang balik kepada. Adapun asas-asas dari pemeliharaan maintenance antara lain, yang pertama adalah asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya menetapkan proses kerja, keamanan, kesehatan, dan kualitas karyawan dalam mencapai tujuan. Proses ini harus diprogram dengan baik supaya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua adalah asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap karyawan yang baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan fasilitasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini diharapkan tujuan pemeliharaan dapat tercapai. Yang keempat adalah asas peraturan legal. Asas peraturan legal hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Yang kelima, asas kemampuan perusahaan. Yang kelima adalah asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang strategi pembuangan pelanggan. Membuang pelanggan adalah hal yang perlu dijalankan dengan penuh pertimbangan dan kepekaan. Pelanggan yang tidak memberikan kontribusi keuntungan pada perusahaan tidak perlu dipertahankan, termasuk pelanggan yang tidak mempunyai tujuan strategi yang bermanfaat. Pembuangan pelanggan itu bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas basis pelanggan dan membuang pelanggan yang tidak menunjukkan tanda-tanda pernah menjadi pelanggan yang menguntungkan atau signifikan strategis. Berikut adalah strategi pembuangan pelanggan, yaitu nomor 1, menentukan ulang suatu produk. Strategi ini melibatkan persaingan ulang suatu produk sehingga tidak lagi menarik perhatian pelanggan yang ingin dihentikan. 2, mengatur ulang penjualan, marketing, dan departemen pelayanan. Perusahaan akan berhenti melakukan kampanye marketing yang ditargetkan pada pelanggan serta menghentikan pramuniaga yang bisa bertugas untuk menelpon mereka. Yang ketiga adalah menaikkan harga. Pelanggan biasanya membayar harga yang tinggi. Jika tidak secara efektif, mereka akan mengeluarkan diri sendiri dari basis pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.